Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Para jamaah al-asran, ayo kita ngaji bareng lagi tajwid bersama saya ya. Insya Allah kali ini saya ingin menerangkan ataupun membahas perihal perbedaannya nun mati dan juga tanwin ya. Baik, di sini mungkin para jamaah juga udah pada tahu teh katanya kalau nun mati. Iya, tapi kali ini saya ingin membahas yang lebih dalam ya. Mungkin udah pada tahu ya kalau nun mati ya seperti ini, ada nun di atasnya yang ada tanda sukun ya. Baik kalau kita lihat di Al-Quran ada yang tanda bulat ataupun yang setengah bulat. Dan kita juga udah pada tahu kan kalau ini adalah tanwin, ada tanwin fathah, ada tanwin kasrah dan ada tanwin dhammah. Nah, kita kelupas sedikit-sedikit, kita ketahui dulu apa sih itu nun mati ataupun nun sukun itu. Maka ta'rif dari nun mati, jika ada yang membutuhkan ilmu ini maka nanti bisa ditulis ya, nanti bisa di skip. Baik. Yang dinamakan nun mati itu adalah nunun Nah, ini adalah referensi dari nun mati ya. Yang dinamakan dengan nun mati ataupun nun sukun itu adalah nunun sakinatun, artinya adalah nun yang sukun, tasbutu yang mana nun ini suka tetap, fil khati ada di dalam tulisannya, wal lafzi dan suka ada di dalam pengucapannya. Kemudian nun mati juga wafil asma'il wasli. Nun mati itu suka ada kalau kita mau membacanya diwasolkan. Wal waqfi juga suka ada nih nun mati ini kalau mau membacanya kita berhentikan. Wa ayyakuna fil ismi wal af'ali wal hurufi. Dan nun mati juga suka ada nih di kalimat isim suka ada, di kalimat fi'il suka ada dan huruf juga suka ada. Mutawasitotan au mutatorifatan, dan nun mati ini juga suka ada di tengah-tengah kalimat dan juga suka ada di akhir kalimat. Nah, ini adalah referensi dari nun mati ataupun nun sukun. Bagi yang membutuhkan bisa ditulis dulu dan di skip dulu ya. Saya akan lanjut akan referensi dari tanwin. Nah, sedangkan ini yang dinamakan ta'rifnya dari tanwin. Nunun sakinatun, nun yang sukun waqa'at fi akhiril kalimati, yang mana tanwin ini tuh suka hanya ada di akhir kalimatnya aja. Lafdhon suka ada di dalam ucapannya, la khoton tetapi tidak ada di dalam penulisannya. Nah, ini bisa ditulis juga ya. Bisa di skip dulu kalau pengen ditulis. Nah, sebelum saya menerangkan lebih lanjut akan apa referensi yang sudah saya bahas, nah harus diluruskan dulu ya. Secara hakikatnya tanwin itu sama dengan nun mati ya. Secara hakikatnya sekali lagi harus ditekankan, secara hakikatnya tanwin itu adalah sama dengan nun mati. Baik ya, udah bisa dipahami ya. Nah, yang udah barusan di referensi yang udah saya tulis, sekarang saya mau jelaskan. Barusan dikatakan ini berarti ada perbedaan ya. Perbedaan antara nun mati dan juga tanwin. Ini nun mati ya. Pertama, nun mati barusan dikatakan bahwa nun mati itu suka ada di dalam khoton, suka ada di dalam penulisannya, lafdhon, dan juga suka ada di dalam ucapannya. Nah, ini yang pertama ya, nun mati suka ada di ucapannya ada, dan di tulisannya juga suka ada. Ini nun mati ya. Misalkan saya kasih contoh nih, misalkan contohnya minha gitu ya. Minha. Coba para jamaah al-asran diperhatikan ini lafadz minha. Coba diperhatikan ada gak sih di sini nun matinya? Ada ya. Ini ya, nun sukunnya ada ya. Nun sukunnya. Nah, berarti ini menunjukkan di dalam tulisannya ada kan? Nun sukun ada kan? Oke, berarti ada di dalam tulisannya. Sekarang dalam ucapannya ada gak ini nun sukun ini? Ada. Coba kalau nggak percaya kita baca bareng-bareng ya. Minha
minha. Apakah terdengar oleh kita nun matinya? Min, ada nun matinya? Ada ya. Oh, berarti ini menunjukkan bahwa nun mati suka ada di ucapannya, ada di tulisannya juga ada, gitu ya. Sekarang beda nih sama tanwin. Kalau tanwin itu suka ada hanya di ucapannya aja, tanwin mah ya. Jadi tanwinnya cuma ada di ucapannya doang, di tulisannya itu nggak akan kita menemukan ada tanwin itu ya. Baik nih, saya kasih contoh. Contohnya azizun ala ya. Azizun ala. Nah, kalau tanwin cuman ada di ucapannya doang. Coba kita baca bareng-bareng lagi ya. Azizun ala. Diperhatikan lagi sekali lagi dengan benar. Azizun, zun, ada nunnya terdengar oleh telinga kita. Zun, ada nunnya ya. Oh, berarti paham ya. Jadi kalau tanwin itu terdengar oleh kita nunnya azizun. Tapi di tulisannya itu enggak ada. Loh teh kok di tulisannya enggak ada? Ini kan ada teh tanwin, terlihat oleh kita tanwin. Kenapa di sini tidak ada dengan tulisannya? Kan tadi dari awal sudah saya sampaikan kalau tanwin secara hakikatnya itu sama dengan nun sukun. Tanwin secara hakikatnya sama dengan nun mati ya. Gitu. Coba di sini di tulisannya ada nggak tanwin? Ada, maksud saya di sini di tulisannya ada nggak nun sukunnya? Nggak ada kan nun sukunnya kan? Nah oleh karena itu tanwin cuman ada di ucapannya doang, tapi nggak ada di tulisannya karena secara hakikatnya tanwin itu adalah nun sukun. Insya Allah paham ya? Paham ya? Sekarang saya lanjut yang kedua. Sekarang yang kedua, nun mati itu suka ada di tengah-tengah kalimat. Suka ada di tengah-tengah kalimat dan juga suka ada di akhir kalimat ya. Berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin tuh cuman adanya di akhir kalimat doang. Di akhir kalimat doang ya. Di akhir kalimat. Nah, ini perbedaan nun mati dan tanwin yang kedua. Nun mati adanya di tengah suka ada, di akhir juga suka ada. Contoh misalkan nih yang di tengah ya. An'amta alaihim. Nah, ada an'amta. Coba para jamaah perhatikan. Lafad an'amta ada nun matinya enggak? Terlihat gak oleh kita? Ada ya. Ini ya, ini nun matinya ya, nun mati ataupun nun sukunnya ya. Ini nun sukunnya. Nah, maka lafad an'amta kita temukan ada di tengah-tengah kalimat. Nah, para jamaah al-asran yang dimaksudkan kalimat di dalam bahasa Arab ataupun di dalam bahasa Al-Qur'an, yang memaksudkan kalimat di sini kan kalau di dalam bahasa Indonesia itu kalimat adalah yang tersusun dari beberapa kata. Sedangkan kalau di bahasa Arabiah, nah yang dimaksudkan dengan kalimat itu adalah satu kata itu tersendiri, ya. Jadi bukan yang dimaksudkan kalimat di sini adalah yang tersusun dari beberapa kata sekali lagi, tetapi adalah yang dimaksudkan satu kata itu tersendiri. Nah, ini an'amta mempunyai maknanya tersendiri sehingga kita bisa lihat nunnya ada di tengah-tengah kalimat. Gitu ya. Dan nun mati juga itu suka ada di akhir kalimat ataupun di akhir kata deh kalau takut nggak paham ya. Misalkan nih contohnya an alihatina gitu ya. An alihatina an a. Nah, ini contohnya apa? An a, ada nun matinya? Ada. Ini nun matinya. Dan nun mati ini itu adalah adanya di akhir kalimat. Loh, teh kok di akhir kalimat? Ini kan an alihatina. Kok bacanya kita nyambung? Enggak.
ya. Ini an kalau menurut bahasa mempelajari bahasa Arab, ini an ini adalah yang termasuk huruf jar, ya. Ini termasuk huruf jar, artinya huruf jar dan huruf penyambung lah seperti itu ya. Dan an ini mempunyai maknanya tersendiri, yang artinya adalah dari, gitu ya. Berarti dari yang mempunyai maknanya tersendiri seperti itu. Nah, oleh karena itu berarti ini suka ada di akhir kalimat an gitu aja ya. Kalau diteruskan ini an alihatina. Ini berarti alihatina adalah kalimat yang kedua dan an itu adalah kalimat yang pertama. Oleh karena itu nun sukun terkadang kita bisa temui ada di akhir kalimat. Insya Allah paham ya. Berbeda dengan tanwin, kalau tanwin itu kita temui cuman ada di akhir kalimat doang, gak akan kita menemui ada di tengah-tengah kalimat ya. Misalkan gofurun gitu ya, gofurun. Nah, ini kalau kita cari se-Al-Quran sama kita cari se-Al-Quran gak akan pernah kita ketemui ada tanwin tuh posisinya di sini, misalkan di tengah, di atas fa, gak pernah ada. Ya, karena kita akan menemui tanwin se-Al-Quran itu cuman ada di akhir kata ataupun di akhir kalimat. Ghafurun, maha pengampun, gitu ya. Nah, gitu. Ini tanwinnya ada di akhir kalimat. Paham ya? Oke, kalau paham saya lanjut yang ketiga. Nah, sekarang untuk perbedaan yang ketiga ya. Untuk yang ketiga nun sukun itu suka ada kalau kita mau membacanya kita waswalkan. Artinya waswalkan membacanya kita teruskan ya. Suka ada juga kalau ketika mau membacanya diwaqafkan. Kalau waqaf membacanya kita berhentikan. Berbeda dengan tanwin. Kalau tanwin itu cuman adanya ya di wasol doang tanwin ini ya. Kalau tanwin ini membacanya ada ketika kita diwasolkan aja. Ya, baik. Contohnya nih, contoh ya, biar paham ya. Apa contohnya ya? Misalkan ini, kun fayakun. Kun fayakun. Coba nih, denger nih para jamaah. Ketika membacanya kita diteruskan, ini ada nun sukunnya ada ya, ini ya. Kita membacanya teruskan gimana? Kun fayakun. Ada nunnya kita terbaca ya. Ketika kita membacanya diteruskan. Tapi misalkan bacanya kita tuh pengen diberhentikan atau dikarenakan nafas kitanya yang pendek. Misalkan nafas kita pendek, kita berhenti di sini. Kalau kita nafas pendek berhenti di sini maka membacanya bagaimana coba? Kun, gitu ya. Membacanya gimana? Kun. Tetap ada nggak nun sukunnya? Tetap ada, gitu ya. Paham ya? Jadi kalau nun sukun itu yang ketiga, ketika kata membacanya diteruskan ada. Mau diberhentikan pun tetap nunnya ada, gitu ya. Baik, sekarang yang ketiga, sekarang untuk tanwin itu cuman ada ketika diwasolkan doang, ketika diteruskan aja. Misalkan nih azizun ala gitu ya, atau ghafurun halim, apa aja deh. Oke, ini contohnya azizun ala. Coba bareng-bareng ya. Kalau kita membacanya kita diteruskan, bacanya gimana? Azizun, ada nunnya terdengar. Sekali lagi, azizun, ada terdengar nunnya? Ada ya. Azizun ala. Karena membacanya kita teruskan, nunnya tampak terdengar oleh kita, menunjukkan ada. Tapi misalkan kalau kita berhenti di sini nih, di tanda tanwin ini yang secara hakikatnya tadi adalah nun sukun. Kalau kita berhenti di sini bacanya gimana coba? Yang benar azizun. Atau yang benar seperti ini, aziz. Ayo coba jawab. Yang betulnya yang mana? Yang azizun atau yang aziz? Maka yang benar itu adalah aziz. Kalau berhenti gak boleh jadi azizun, gak boleh. Tapi jadi gimana? Aziz. Karena membacanya kita berhentikan. Sehingga karena membacanya kita berhentikan aziz. Ada enggak nun sukunnya? Gak ada ya? Oh enggak ada. Nah oleh karena itu yang ketiga tanwin itu cuman ada ketika diwasolkan atau membacanya diteruskan. Paham ya?
Sekarang yang terakhir nih, perbedaan nun sukun dan juga tanwin. Saya hapus lagi. Oke, sekarang yang terakhir yang keempat, nun sukun itu suka ada di kalimat isim. Ya. Juga suka ada di kalimat fi'il dan juga suka ada di haraf. Berbeda dengan tanwin, kalau tanwin itu cuma adanya di kalimat isim doang. Nah, mungkin kalau untuk yang keempat ini ya, mungkin tidak semuanya para pendengar mungkin, ini Maya tidak semua para pendengar itu mungkin bisa memahami, karena ini apa teh isim fiil haraf. Ini hanya sebagai tambahan wawasan aja ya buat kita ya pembelajaran ini. Ya artinya kalau kita pengen mengetahui isim fiil haraf itu memang diperkhususkan untuk para santri yang memang sedang mengkaji akan ilmu nahwu dan juga ilmu sorofnya. Tapi tidak apa-apa ya kita mengetahui ilmu ini sebagai wawasan dan akan menambah pahala buat kita ya. Baik. Yang terakhir, nun sukun itu suka ada di kalimat isim. Contoh teh apa nih kalimat isim? Misalkan nih apa ya? Shinwan ya. Shinwan ataupun qinwan gitu ya. Qinwan. Nah, shinwan ada nun sukun? Ada. Qinwan ada nun sukunnya? Ada juga ya. Jadi suka ada di kalimat isim. Kemudian nun sukun juga suka ada di kalimat fi'il. Fi'ilnya mau di fi'il madi di Al-Quran ada contohnya. Mau di fi'il mudhari juga ada contohnya. Ataupun di fi'il amar juga ada contohnya. Ada contohnya. Contoh misalkan di fi'il madi ya. Ini contoh di fi'il mudhari ataupun di fi'il amar ya, kata perintah ya. Fi'il amar itu adalah kata perintah. Contoh misalkan di fi'il madi. Nih, misalkan ya, contoh di fi'il madi, an'amta, ada nun sukunnya, ada ya, Nah, ini adalah kalimatnya fi'il madi ya. Gak apa-apa deh, gak paham juga ya, ini wawasan doang. Ataupun di fi'il mudhari, yanhakum, ada nun sukunnya, ada. Ataupun di fi'il amar, wa anzirhum, ada nun sukunnya juga, ada ya. Nah, terakhir. Nun sukun juga nih suka ada di haraf ya, misalkan di huruf jar, misalkan di min gitu ya, ataupun an ada nun sukunnya, ada nun sukunnya, ada ya. Oke, jadi sekali lagi nun sukun suka ada di kalimat isim, contohnya shinwan qinwan, suka ada di kalimat fi'il, misalkan madi an'amta, mudhari'in hakum, amar wa anzirhum, dan haraf min an, semuanya kita ketemukan ada nun sukunnya. Terbeda dengan tanwin, kalau tanwin tuh cuma ada di isim doang, gak akan kita menemukan tanwin ada di fi'il, gak akan kita temukan tanwin ada di haraf ya. Contohnya, ya pokoknya contohnya setiap yang bertanwin itu adalah isim gitu ya, ghafurun misalkan ya, halimun gitu ya, ataupun azizun, ya pokoknya banyak lah ya. Pokoknya kalau misalkan kita di Al-Quran nih menemukan ada tanwin, kalau ajengannya nanya sama santrinya ini kalimatnya apa? Nah, isim fi'il haraf, maka santri akan menjawab dengan cepat isim Pak. Gitu. Kenapa isim? Karena salah satu tanda isim itu terdapat adanya tanwin. Paham ya? Jadi untuk terakhir tanwin suka ada di kalimat isim doang gitu ya. Nah itu adalah perbedaan dari nun sukun dan juga tanwin. Jadi ini memang sih pembelajaran ini kalau saya ini cocok banget ya. Kalau sekarang nih yang mendengar para jamaah al-asrani yang udah pada tua-tua, coba mendengarkannya sekarang bareng nih sama anak kita. Misalkan yang masih SMP, yang masih SMA, pembelajaran ini kalau menurut saya sangat cocok banget ya. Mudah-mudahan ilmu yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.